Ada yang manggil Yesus itu Tuhan. Yesus kuliah, ya dipanggil aja Yesus. Ya, Yesus jadi tukang kayu nggak dipanggil Tuhan Yesus, aku pesen lemari dong, nggak gitu. Ya Yesus saja Yesus. Apakah Anda itu nyembah patung Yesus? Enggak. Sumpah Pak, demi Tuhan saya nggak nyembah patung Yesus. Lalu dia tengok kiri, tengok kanan, nggak ada orang, baru dia sembah. Jadi para penyembah patung Yesus itu tengok kiri, tengok kanan dulu. Kalau nggak ada orang lihat, dia sembah. Jadi selama hidup kita dosa aja terus. Nanti mau mati tinggal pengakuan dosa. Jadi kan dosanya dienolin. Enak, wah kata saya dosa di reset. Jadi nol, nggak kayak gitulah. Tetap harus kamu menanggung, bukan bebas. Bahwa keselamatan itu adalah realitas yang harus kita perjuangkan. Tuhan kami mati di kayu salib karena memang mati adalah tujuannya. Jadi kalau mati adalah tujuannya, kenapa harus ditanya Tuhan kok mati? Ya mati tujuan. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamatlah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati gak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan. Oh udah parah lagi kalau ini. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu. Saya dengar Bu. Kenapa? Aku tahu Ibu dia pakai kerudung bisa percaya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Pada waktu umur 1 sampai 29 tidak ada yang memanggil Yesus itu Tuhan. Enggak. Yesus itu Mesias, enggak. Yesus itu Kristus, enggak. Yesus itu anak Allah, enggak. Yesus itu Tuhan, enggak. Umur 1 owek-owek, bayi owek-owek sampai 29 enggak ada yang manggil Yesus itu Tuhan. Yesus kuliah, ya dipanggil aja Yesus. Ya, Yesus jadi tukang kayu nggak dipanggil Tuhan Yesus, aku pesen lemari dong, nggak gitu. Ya Yesus saja Yesus. Nah, yang ngomong seperti ini tuh pendeta Kristen, namanya pendeta Henry Tan Adianta. Beliau menjelaskan dengan sangat kocak bahwa di masa Yesus tidak ada yang memanggil Yesus Tuhan. Berarti juga bahwa di masa itu memang tidak ada yang menuhankan Yesus. Yesus membantu bapaknya yaitu Yusuf, walaupun bukan bapak biologis ya, sebagai tukang kayu. Keahliannya membuat mebel. Kan lucu kalau pelanggan mau pesan kursi gitu ya, lalu bilang ke Tuhan, Tuhan pesan kursi malas dong ya, 2 set ya, kalau udah jadi nanti diantar ke rumah ya. Kocak dong. Tuhan mikul kursi diantar ke pemesan. Atau lebih kocak lagi, Tuhan diajak temannya sesama bocah gitu ya, main prosotan gitu ya. Tuhan malah gelinding gitu karena belum terbiasa, terus kehantuk batu. Kata temannya, kasihan Tuhan, sakit ya, makanya Tuhan kudu hati-hati. Kocak nggak sih? Tempat ibadah mereka pun ada patung Yesus ukuran kecil, sehingga mereka menghadap ke situ. Tapi kalau sedang kondisi tertentu ya mereka akan menghadap patung Yesus yang gede. Seperti itu. Kalau Anda tanya kepada umat penyembah patung Yesus, Pak, Bu, apakah Anda itu nyembah patung Yesus? Enggak. Sumpah Pak, demi Tuhan saya nggak nyembah patung Yesus. Lalu dia tengok kiri, tengok kanan, nggak ada orang, baru dia sembah. Jadi para penyembah patung Yesus itu tengok kiri, tengok kanan dulu. Kalau nggak ada orang lihat, dia sembah. Ini kalau yang ngomong muslim pasti akan banyak yang teriak, oh itu penistaan agama Kristen. Tapi yang ngomong ini justru pendeta Kristen. Ayo mau apa?
Mungkin yang disindir di sini, disindir oleh Pak Pendeta ini adalah denom lain ya, misalnya Katolik ya. Karena biasanya yang membuat patung yang mereka gambarkan sebagai sosok Yesus itu sebagai Tuhan mereka itu ya penganut Katolik ya. Kalau Protestan biasanya lambang salib aja. Apalagi denom Kristen Advent misalnya ya, itu lebih keras lagi. Mereka tegas melarang bikin patung. Tapi bagi Katolik ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria. Ya, bagi mereka itu kalau berdoa menjadikan patung-patung sebagai media untuk membayangkan wujud Tuhan. Itu yang saya dengar dari perdebatan ya. Kalau kita di Islam, Tuhan Sang Pencipta tak terjangkau penggambaran rupa, bentuk, ukuran, dimensi, warna dan lain-lain. Tidak terbayangkan. Dia maha besar dan maha gaib. Kalau masih terjangkau pikiran, itu berarti masih ada yang setara ya. Padahal yang setara itu hanya makhluk. Buat orang-orang yang masih marah ketika saya menyebut orang-orang yang tolol ya. Anda itu makanya punya Alkitab itu dibaca ya. Ini ada Alkitab, Bible itu dibuka, dibaca. Jangan dijadikan bantal, jangan dijadikan pajangan, tapi dibaca. Buka kitab Yeremia pasal 5 ayat 21 dan baca di situ. Baca baik-baik ya. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Ya, itu bahasanya kitab Yeremia. Punya mata nggak lihat, kalau pakai bahasa Jawa itu matamu picek. Diberitahu nggak mau mendengar. Baca Alkitab ayat yang begitu jelas mengatakan Yesus menyebut satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Anda masih ngotot Allah yang benar adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Nah, ini orang-orang tolol, ini orang-orang bermata picek, bertelinga kopok. Nah, penginjil ini Ada sudah orang pasti Katolik seorang Kristen. Ya, dia menyebut olol, menyebut picek kaum yang seagama dengannya. Tapi beda doktrin. Frans Donald ini mungkin jengkel dengan oten-oten yang berhaluan Trinitas atau Tritunggal. Ilah yang mereka imani terdiri dari Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. 3 pribadi tapi harus dihitung satu hakikat. Padahal di Bible Yesus mengaku sebagai utusan. Lah kok diimani sebagai salah satu dari 3 pribadi ilah. Ini mungkin yang bikin jengkel seorang Frans Donald. Ada orang Katolik pernah ngomong pada saya, Romo enak ya jadi Katolik. Apa enaknya? Enak, ada pengakuan dosa. Jadi selama hidup kita dosa aja terus. Nanti mau mati tinggal pengakuan dosa. Jadi kan dosanya dienolin. Enak, wah kata saya dosa di reset. Jadi nol, nggak kayak gitulah. Gitu ya. Loh, Tuhan kan maha pengampun. Betul, Tuhan maha pengampun, Allah maha rahim, Allah mengampuni. Tapi akibat dosa tetap harus kamu tanggung. Tuhan mengampuni, tapi akibat dari dosa itu tetap harus kamu menanggung. Bukan bebas. No, aku sudah bebas, Tuhan boleh panggil saya. Tidak. Bahwa keselamatan itu adalah realitas yang harus kita perjuangkan. Nah itu dia, sadarlah Oten ya. Menurut pastor ini tidak ada jaminan pasti masuk surga. Nggak ada tuh bikin dosa terus direset gitu ya. Nggak juga ternyata ya. Wahai Oten, ternyata jualan keselamatan kalian suka ngajak muslim murtad bahwa di Kristen ada jaminan keselamatan. Katanya percaya Yesus Tuhan pasti masuk surga. Itu hanya halu ya. Ayat Roma 10 ayat 9 yang sering kalian jadikan sandaran itu ajaran Paulus ya. Nggak ada Yesus mengajarkan begitu ya. Begitu juga di ayat Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang pada Bapa tanpa melalui aku. Yang sering kalian pakai itu jaminan keselamatan di Kristen. Itu disabdakan Yesus kepada umat Israel di masa itu. Belum ada Kristen di masa itu, nggak ada satupun yang dikristenkan oleh Yesus di masa itu. Nggak pernah Yesus membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nggak ada ya. Sementara kepada Bani Israel cara masuk surga hidup kekal yang diajarkan oleh Yesus, silakan baca di Yohanes 17 ayat 3. Percaya Bapa satu-satunya ilah yang benar, percaya Yesus utusan Bapa. Titik. Segampang itu. Nggak ada tuh Yesus ngajak Kristen di masa itu masuk surga gitu ya, nggak ada. Ya, jadi sabda-sabda Yesus yang kalian temukan di perjanjian baru jangan berpikir itu untuk Kristen ya. Di masa Yesus belum ada Kristen. Yesus baru ada di zaman Paulus. Jadi jangan ngaku-ngaku klaim-klaim ini seolah-olah Yesus mengatakan untuk Kristen. No,
Ya, nggak ada faktanya seperti itu. Nggak pernah ada kan yang dikristenkan oleh Yesus? Katanya Tuhan tapi kok mati. Katanya Tuhan tapi kok nggak bisa melepaskan diri dari kayu salib. Hei! Dengarkan. Orang-orang yang selalu mempertanyakan kenapa Tuhan kami mati. Dengar ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu bukan karena dia lemah. Itu bukan karena dia tidak mampu melepaskan diri dari kayu salib. Itu gampang. Orang dia pencipta bumi kok. Masa melepaskan diri dari kayu salib nggak bisa, gampang kali. Tuhan kami mati di kayu salib. Karena memang mati adalah tujuannya. Jadi kalau mati adalah tujuannya, kenapa harus ditanya Tuhan kok mati? Ya mati tujuannya. Iya, jadi saking bingungnya menjelaskan doktrin sampai kayak gini amat ya. Tuhan bertujuan mati. Kan sama aja rencana bundir. Kalau ada teman datang ke rumah kita, terus kita tanya, bro, apa tujuan kamu ke sini? Dia bilang, tujuan saya ke sini untuk mati. So pasti kita akan panik dan menasehati agar jangan putus asa. Hidup harus semangat, fight bro, semangat bro. Sebesar apapun masalah kita, harus berjuang untuk hidup bro. Hidup kita panjang bro, tanggung jawab kita ke depan luar biasa bro. Kan gitu. Lah ini yang bertujuan mati justru Tuhan. Bundir itu dosa, sementara Tuhan datang untuk mati. Matinya pun unik. Jadi tumbal penebus dosa. Lah kok ini Tuhan gak mampu hapus dosa ya? Malah Tuhan sendiri jadi korban akibat dosa. Manusia yang berdosa, Tuhan yang dihukum mati. Mikir woi. Ya, Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Oh bukan. Oh udah parah lagi kalau ini. Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ah ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Hede, polisi yang satu ini benar-benar jujur dan tentu bikin pendeta Risuli Kubis ini nyengir. Ketawa ngakak sih sebenarnya. Tetapi kebayang dong sakitnya di sini. Ternyata Kristen yang dihadapi ada juga yang gak percaya Yesus itu Tuhan. Kalau akal sehat berfungsi normal ya emang begitu pemahamannya. Gak mungkin yang modelnya kayak kita mencipta langit dan bumi. Apalagi bisa mati. Gak mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi mengalami kematian. Sesimpel itu sih sebenarnya. Karena mereka adalah manusia berdosa. Sehingga kalau mereka kawin ya memang wajar. Tapi saudara, Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya nabi. Yesus itu manusia suci, kudus dan benar. Tidak ada satu dosa dalam dirinya. Kalau sampai Yesus kawin, maka dia adalah orang berdosa. Ada 3 persoalan dari narasi si pendeta ini. Pertama, dia bilang Yesus tidak pernah mengaku nabi. Padahal penulis Bible Perjanjian Baru yang kitab ini menjadi pegangan Kristen tertulis sangat jelas. Yesus menyebut dirinya seorang nabi yang ditolak. Silakan baca Matius pasal 13 ayat 57, Markus pasal 6 ayat 4, Yohanes pasal 4 ayat ke-44. Di sana dengan sangat jelas tertulis. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dia di sini yang dimaksud adalah Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Jadi itu adalah pengakuan Yesus bahwa dirinya seorang nabi. Maka pernyataan pendeta bertentangan dengan ayat Bible-nya sendiri. Yang kedua, dia bilang jika Yesus kawin berarti dia berdosa. Kok bisa di Kristen orang kawin dianggap berdosa? Kalau tidak kawin malah dianggap suci. Sejak kapan syarat suci adalah tidak kawin? Sejak kapan kawin adalah dosa dan tidak suci? Bukankah perkawinan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Tuhan, malah diperintahkan? Dengan begitu manusia bisa beranak pinak berketurunan.
Masa iya Tuhan memerintahkan di satu sisi, tapi menetapkan tidak suci di sisi yang lain, bahkan menjadi ciri dosa? Nah, kalau kawin dianggap dosa, tidak suci, berarti Kristen lahir dari sebab perbuatan dosa dan tidak suci. Padahal saat pemberkatan nikah mereka menyebut pernikahan kudus. Pemberkatan kudus, lagi mana sih Oten ini? Yang ketiga, menyebut Yesus tak berdosa. Kalau Yesus tak berdosa, itu dalam iman Islam. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Pada Nabi itu suci dari dosa. Di Kristen, Paulus mengajarkan setiap manusia telah berbuat dosa. Manusia mewarisi dosa akibat kesalahan Adam di Taman Eden. Silakan baca di Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saya ulangi, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, yang jadi pertanyaan, Yesus orang atau bukan? Tentu jawabannya orang dong. Berarti berdosa nggak menurut Paulus? Berdosa. Karena keturunan Adam dianggap mewarisi dosa. Yesus juga orang, lahir dari Maria yang juga orang. Keturunan Adam